Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan kelas PBOE akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nur Khalil dengan NIM 1924 10 10 10 18 dan rekan saya. Saya Muhammad Wahid Asyidik, NIM 1924 10 10 11 10. Selanjutnya, mengenai proyek ini, di sini kami mengambil topik proyek yang berjudul aplikasi kasir. Aplikasi sendiri ditinjau berdasarkan namanya. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem yang diperuntukkan pada sebuah toko ataupun swalayan untuk membantu proses transaksi antar pelanggan dengan pegawai toko dan juga dengan pelanggan itu sendiri. Alasan kami mengambil topik ini yaitu sesuai dengan fakta yang terjadi pada umumnya. Ternyata masih banyak tempat pelayanan kasir yang menggunakan sistem pemesanan dan pembayaran barang maupun makanan yang relatif masih dilakukan secara manual. Sedangkan dalam melakukan transaksi pembayaran itu masih dapat ditemukan kesalahan maupun ketidakpuasan pelanggan akibat adanya kesalahan perhitungan kasir itu sendiri. Nah, sehingga mengakibatkan pengunjung menjadi malas ataupun kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh tempat tersebut. Nah, berdasarkan hal itu, maka kami memutuskan untuk membuat sistem ini. Untuk selanjutnya, mengenai fitur yang terdapat dalam sistem aplikasi kasir ini, aplikasi ini memiliki beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama itu, di sini bisa mengubah dan menginputkan data transaksi. Dalam artian, fitur ini pegawai itu dapat menginputkan transaksi serta juga mengubah transaksi tersebut. Yang kedua, fitur ini juga bisa dapat melihat daftar harga dan daftar harga barang. Dalam artian, fitur ini pegawai dapat melihat daftar harga serta harganya melalui sistem. Untuk fitur yang ketiga, di sini ada fitur mengubah, melihat, dan menambah data pelanggan. Yang keempat, yaitu melakukan transaksi. Dalam hal ini, pelanggan dapat melakukan transaksi dengan cara memilih barang yang ingin dibeli. Selanjutnya, barang dibawa ke meja kasir untuk di-scan oleh pegawai melalui sistem ini. Dan outputnya itu nanti pelanggan dapat melihat total pembayaran yang ia pesan sebelumnya melalui layar sistem. Di dalamnya itu juga tertera deskripsi beserta jumlah barang maupun makanan yang telah dipesan. Oke, untuk selanjutnya dalam pembuatan codingan ini, kami di sini mengimplementasikan beberapa konsep OOP yang telah diajarkan oleh dosen dan juga asisten praktikum selama masa perkuliahan berlangsung. Salah satu konsep OOP yang kami implementasikan di sini, yang pertama itu ada konsep inheritance, konsep abstract class, konsep interface, ada polymorphism, set getter, dan juga access modifier. Untuk pembuatan kelas aktor di sini dapat kita lihat di layar. Untuk kelas aktor sendiri di sini, dalam kelas aktor ini kami mengimplementasikan konsep interface di mana semua metodnya itu bersifat abstrak atau tidak diinisialisasikan. Nah, selanjutnya kami di sini membuat kelas pelanggan dan juga kelas kasir, di mana kedua kelas ini memberikan semua atribut maupun metodenya yang terdapat pada kelas utama yaitu kelas aktor. Bisa dilihat di layar seperti ini. Yang pertama itu ada kelas main-nya yaitu kelas aktor sendiri. Yang kedua ada kelas kasir yang menginherit semua metode yang ada di kelas aktor. Yang kedua ada kelas pelanggan, begitu juga menginheritance semua metode yang ada di kelas main atau yaitu kelas aktor. Selanjutnya di sini kami juga membuat kelas barang. Untuk kelas barang ini kami buat sebagai kelas utama, di mana nantinya akan ada kelas turunan dari kelas barang ini, yaitu terdapat kelas makanan dan juga kelas elektronik. Dengan kata lain, kelas makanan dan kelas elektronik ini nanti mengoverride semua metode ataupun semua atribut yang terdapat pada kelas utama. Dapat kita lihat di layar, di sini ada kelas barang sebagai kelas main. Semua metode dan juga atributnya sudah didefinisikan. Dan selanjutnya untuk kelas elektronik ini nanti ia mengoverride atribut ataupun metode yang ada di kelas barang itu sendiri. Selanjutnya untuk kelas makanan juga begitu demikian. Untuk atributnya di sini bersifat mengoverride dari
kelas main, yaitu kelas barang itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Wahid. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan tentang database-nya. Jadi kami membuat 4 database. Yang pertama ada database dari aktornya, yang mana aktornya ada 2, yaitu kasir dan pelanggan. Lalu barang ini juga dibagi 2, elektronik dengan makanan. Yang akan dibahas di sini itu yang pelanggan, karena untuk kodenya atau untuk caranya itu sama untuk semua database. Jadi yang akan jelaskan sini satu saja untuk contoh. Untuk database ini kita gunakan SQLite. Berarti yang pertama kita import dulu SQLite-nya. Nah, setelah itu database ini dia ingin mengambil dari kelas apa. Kalau pelanggan berarti dia diambil dari aktor. Berarti kita tuliskan from aktor. Dari aktor ini yang mau diambil itu bagian yang mana? Bagian pelanggan. Berarti diimport pelanggan dan dimasukkan sebagai nama pelanggan di dalam database ini. Setelah itu, kita buat database-nya dengan cara menuliskan con sama dengan sqlite3.connect dalam kurung nama database-nya. Di situ kita buat nama database-nya database XXX sebagai contoh. Nah, di situ artinya kita itu mengkoneksikan SQLite 3 ini dengan sebuah database yang namanya database XXX. Nah, database SQLite ini dia memerlukan sebuah kursor, atau gimana cara menunjuknya itu menggunakan kursor seperti mouse. Tapi kursornya di sini berupa tulisan. Kursor itu kita nyatakan dalam C, dalam variabel C. Pelanggan ini dia memiliki beberapa atribut, yaitu ID, nama, alamat, dan email, seperti yang dituliskan di print membuat tabel itu. Itu bisa dieksekusi dengan cara kursornya diaktifkan, lalu tuliskan execute. Setelah itu perintahnya sama seperti perintah SQL biasanya, yaitu create tabel, nama tabelnya, lalu isinya apa saja. Oke. Nah, di sini yang berbeda adalah kita menggunakan kelas yang langsung didefinisikan di awal. Jadi kita itu menggunakan beberapa variabel seperti pelanggan 1, 2, 3, 4, 5. Variabel ini itu menyimpan objek pelanggan. Di dalam objek pelanggan, seperti yang tadi dijelaskan, ada ID, ada nama, ada alamat, ada email. Contohnya pelanggan 1, dia itu menyimpan nilai dari objek yang bernama Rado, yang tinggal di Jember, dan memiliki email rado123@gmail.com, diberi ID 2. Itu sama seperti untuk pelanggan 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, kita baru membuat fungsi-fungsinya yang ada di dalam database ini. Pertama ada menambah. Untuk menambah itu, yang pertama kita koneksikan dulu SQLite-nya. Setelah itu kita definisikan kursornya. Nah, dengan koneksi ini, kita mengeksekusi insert into. Insert into itu sebuah perintah dalam SQL untuk memasukkan sebuah nilai. Dimasukkan ke dalam tabel pelanggan dengan values atau nilai. Di sini kita menggunakan dictionary, yang menggunakan titik 2 itu dictionary. Ada dictionary ID, nama, alamat, email. Lalu kita tuliskan koma, dan kita tulis dalam kurung kurawal, ID titik 2 pelanggan titik underscore ID, itu berarti kita mengambil nilai ID dari pelanggan. Artinya seperti itu. Dalam nama itu juga sama. Dictionary nama, dia mengambil dari pelanggan.nama. Oke. Nanti kalau misalkan ini dijalankan, maka nilai yang ada di dalam variabel pelanggan itu yang ingin dimasukkan, scroll ke atas dulu. Nah, misalkan kita masukkan menambah pelanggan 1 misalkan. Itu ada nilai 2 Rado Jember, Rado 1, 2, 3. Itu kalau dimasukkan, si titik 2 ID ini dia akan otomatis mengambil 2 karena di sini dituliskan bahwa dictionary ID itu mengambil dari pelanggan.id. Namanya juga sama, akan diambil langsung Rado karena namanya diambil dari pelanggan.nama. Dan seterusnya seperti itu. Dan itu nilainya diinsertkan ke dalam database.
Oke, ke melihat. Untuk melihat ini ada dua cara. Yang pertama melihat secara keseluruhan, yang kedua melihat dengan sebuah batasan atau kita mau nyari apa. Kalau melihatnya secara keseluruhan, itu bisa dikoneksikan database-nya, menuliskan kursor, lalu mengeksekusinya langsung select bintang dari nama tabelnya. Lalu terakhir kita menggunakan perintah fetch all. Fetch all ini artinya kita mengambil semua nilai dari database ini. Jadi dia itu secara otomatis akan melakukan pengambilan nilai looping untuk semua baris dan kolomnya. Lalu jika ingin ada variabel yang dicari secara spesifik, itu kita bisa mengkoneksikan. Lalu saat mengeksekusi, select-nya itu ditambah dengan perintah where. Jadi kita itu ingin mencari sebuah nilai dari tabel pelanggan yang namanya siapa misalkan. Nah, itu nanti namanya tinggal dimasukkan ke dalam nilainya itu, dan secara otomatis dengan fetch all ini dia akan mengambil satu baris yang namanya sesuai dengan yang dituliskan di atas. Lalu ada update, ke bawah update. Oke, untuk update ini misalkan contohnya yang nama aja. Jadi yang pertama dikoneksikan, lalu dengan koneksinya itu kita mengupdate pelanggan. Kalau update ini menggunakan set, jadi namanya di set ulang. Nah, namanya yang mana? Namanya itu yang diinputkan. Di mana where ID sama dengan ID. Nah, di situ kita mengambil ID dari pelanggannya. Jadi misalkan ini pelanggan yang kedua, ID-nya 3. Itu nanti secara otomatis dia akan mencari yang ID-nya 3. Dan karena ID yang unik, maka yang dicari ini ID-nya aja, supaya namanya itu bisa pas, ketemunya persis di yang dicari. Oke, langsung ke bagian yang menghapus. Untuk menghapus pelanggan ini, kita tinggal tuliskan saja eksekusi delete dari tabel pelanggan yang ID-nya berapa, kayak gitu. Oke, itu untuk database. Baik, sekarang kita masuk ke fitur transaksinya. Jadi di transaksi ini, karena dia yang menggabungkan semua database sama kelasnya, maka semua itu harus diimport ke dalam Python ini. Jadi ada import database-nya, ada import kelasnya. Di atas itu sudah diinisialisasikan semua. Lalu kita mendefinisikan beberapa fungsi. Di sini ada melihat harga sama transaksi. Oke, jadi di transaksi ini ada beberapa pilihan. Ke bawah, Lil. Nah, di menunya ini ada 6 menu. Yang pertama untuk menginputkan transaksi, yang kedua melihat data barang, ketiga melihat data harga barang, melihat data pelanggan, menambah data pelanggan, dan mengubah data pelanggan. Oke, kita coba yang nomor 1 dulu. Jadi di situ jika pilihannya 1, maka dia akan masuk ke dalam fungsi transaksi. Oke, coba ke fungsi transaksinya. Nah, setelah masuk ke menu transaksi, di situ akan ditampilkan barang-barangnya. Dari situ, si kasir bisa masukkan nama makanannya. Misalkan saja dimasukkan Oreo, maka dia akan mengoutputkan berapa harganya. Setelah itu, kita masukkan jumlah makanan yang dibeli. Nah, setelah dimasukkan jumlahnya, si fungsi ini dia akan menghitung harganya dan jumlah harganya. Maka lalu dia ditanya ingin menginputkan barang lagi atau tidak. Jika misalkan dia menjawab Y, maka dia akan bisa menginputkan kembali barangnya. Oke, coba sekarang masukkan Cheetos. Jumlahnya 10.
lalu N untuk tidak melakukan transaksi lagi. Nah, di situ akan langsung dituliskan barang yang dibeli apa saja. Ada Oreo dan Cheetos. Lalu ada harga makanan masing-masingnya. Ada 10.000 dan 15.500 dengan total makanannya 12 dan 10. Itu langsung ditotal di bawah, keluar 275.000. Oke, itu untuk transaksi. Baik, sekarang kita masuk ke fitur transaksinya. Jadi di transaksi ini, karena dia yang menggabungkan semua database sama kelasnya, maka semua itu harus diimport ke dalam Python ini. Jadi ada import database-nya, ada import kelasnya. Di atas itu sudah diinisialisasikan semua. Lalu kita mendefinisikan beberapa fungsi. Di sini ada melihat harga sama transaksi. Oke, jadi di transaksi ini ada beberapa pilihan. Ke bawah, Lil. Nah, di menunya ini ada 6 menu. Yang pertama untuk menginputkan transaksi, yang kedua melihat data barang, ketiga melihat data harga barang, melihat data pelanggan, menambah data pelanggan, dan mengubah data pelanggan. Oke, kita coba yang nomor 1 dulu. Jadi di situ jika pilihannya 1, maka dia akan masuk ke dalam fungsi transaksi. Oke, coba ke fungsi transaksinya. Nah, setelah masuk ke menu transaksi, di situ akan ditampilkan barang-barangnya. Dari situ, si kasir bisa masukkan nama makanannya. Misalkan saja yang dimasukkan Oreo, maka dia akan mengoutputkan berapa harganya. Setelah itu, kita masukkan jumlah makanan yang dibeli. Nah, setelah dimasukkan jumlahnya, si fungsi ini dia akan menghitung harganya dan jumlah harganya. Maka, lalu dia ditanya, ingin menginputkan barang lagi atau tidak. Jika misalkan dia menjawab Y, maka dia akan bisa menginputkan kembali barangnya. Oke, coba sekarang masukkan Cheetos. Jumlahnya 10. Lalu N untuk tidak melakukan transaksi lagi. Nah, di situ akan langsung dituliskan barang yang dibeli apa saja. Ada Oreo dan Cheetos. Lalu ada harga makanan masing-masingnya. Ada 10.000 dan 15.500 dengan total makanannya 12 dan 10. Itu langsung ditotal di bawah, keluar 275.000. Oke, itu untuk transaksi. Lalu untuk pilihan kedua. Menu kedua ini melihat data barang. Barang di sini kan ada elektronik dan ada makanan. Jadi setelah dipilih 2, maka langsung keluar semua data makanan dan data elektroniknya. Seperti yang di konsol itu. Oke, sekarang masuk ke yang ketiga. Untuk ketiga ini melihat data harga barang. Jadi di sini dikasih pilihan dulu, ingin melihat yang makanan atau yang elektronik, karena ada 2. Oke, untuk yang ketiga ini melihat data harga barang. Jadi di pilihan ketiga ini akan ditanya lagi harga barang yang makanan atau yang elektronik, karena ada 2 pilihan. Misalkan saja elektronik, maka masukkan pilihan 2. Nah, setelah itu dimasukkan nama elektroniknya apa. Misalkan kita ingin masukkan yang Dell Latitude i3 8625U. Di situ akan muncul harganya berapa langsung di bawahnya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Holil. Untuk fitur yang selanjutnya, di sini ada fitur yang keempat yaitu melihat data pelanggan. Maka ini akan menyebutkan angka 4 dengan 4, maka di sini
akan muncul masukan nama. Dalam artian itu akan melihat data pelanggan berdasarkan nama. Jika kita inputkan nama pelanggan itu Rado, maka di sini akan menampilkan output dengan ID 2, dengan nama Rando, dengan alamat itu Jakarta, dan juga berdasarkan dengan alamat emailnya tersebut. Selanjutnya untuk fitur yang selanjutnya yaitu kelima, menambahkan data pelanggan. Jika kita klik input 5, maka di sini akan ditampilkan berdasarkan data pelanggan yang sudah tertera di sini. Nah, tujuan di sini kan untuk menambah data pelanggan, maka di sini kita memasukkan ID baru. Sebagai contoh, di sini saya memasukkan ID 7 dengan nama Kolil dengan alamat Bandung, email @gmail.com. Nah, setelah itu maka di sini bisa kita lihat udah ada penambahan data pelanggan baru yang sudah kita inputkan tadi, itu dengan ID 7, dengan nama Kolil, alamat Bandung, dan juga emailnya krisna@gmail.com. Selanjutnya di sini ada yang fitur ke-6, yaitu mengubah data pelanggan. Jika kita inputkan angka 6, maka di sini kita akan ditampilkan dengan data pelanggan, beberapa data pelanggan yang disimpan di dalam database. Di sini kita masukkan nama pelanggan yang ingin kita ubah. Sebagai contoh kita inputkan nama Kolil. Nah, di sini kita akan ditampilkan dengan data Holil itu sendiri, yaitu ID 7, nama Holil, Bandung, dengan alamat email krisna@gmail.com. Nah, setelah itu kita ditanya apakah kita akan mengubah berdasarkan nama pelanggannya itu, apa akan mengubah alamat pelanggannya, atau kita mengubah email dari pelanggan tersebut. Sebagai contoh, kita inputkan angka 3, yaitu mengubah email dari pelanggan. Ketika, maka masukkan email yang baru. Nah, coba kita cek data pelanggan yang terbaru. Nah, sudah kita ketahui di sini dengan data ID 7, nama Holil, alamat Bandung, untuk alamat emailnya sudah terganti ya. Awalnya itu krisna@gmail.com jadi holil12@gmail.com. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.